Om Swastiastu, kembali bersama saya di Kapiot Bali. Nah, hari ini kita bersama di Pura-Pura Podcast. Nah, hari ini saya bersama dengan Depo Bagus Bangunan. Mungkin teman-teman di rumah sering melihat kalau saya bikin story, feed, dan reel bersama Depo Bagus Bangunan. Bukan saya dikontrak, bukan saya kerja di Depo, tapi ya, bergaya dan hari ini biasanya kita berpodcast untuk masalah adat, budaya, agama, liak, gamang, dan lain sebagainya. Hari ini murni 100% saya memperkenalkan Depo Bagus Bangunan. Selamat datang Bapak di podcast saya ya. Jadi ada ibu satunya dan bapak satunya. Jadi kita kenalan dulu. Nama ibu siapa? Ibu dulu. Namanya siapa, Bu? Saya dengan Tri. Tri, artinya anak ketiga, Bu ya? Iya. Ya, kalau anak kedua Dwi. Kalau anak pertama Durhaka namanya. Bapak silakan Pak. Saya dengan Andre. Andre Taulani bukan? Bukan. Bukan Pak Andre. Pak, kalau boleh tahu Pak Andre di posisi di sini jadi manajer atau apa Pak? Saya di store manager. Store manager untuk nyetor uang gitu Pak ya? Oh. Kurang lebih. Apa store manager Pak? Iya, yang manajer di toko lah kurang lebih. Oh, manajer toko di sini ya. Kalau Tri di posisinya di mana? Di HRD di Human Resource Development. Oh, HRD. Kira ini Bu Trinya posisinya di ibu rumah tangga. So, kita lebih tahu lebih banyak tentang Depo Bagus Bangunan. Kalau kalian melintas daerah Gianyar pasti melewati Semebaung, tentunya berada di sebelah lot-lotnya di Jalan Raya Semebaung ya. Oke. Jalan apa sih namanya, Mo? Depannya, Mo? Jalan Raya Semebaung nomor Semebaung 18. ya. Nomor berapa? 18. Nomor teleponnya? 951918. 1951 918. di sini ya, nanti ditulis, kita repotkan tukang edit, ada nomor teleponnya di sini. So, kita lebih tahu tentang sejarah siapa itu Depo Bagus Bangunan. Ya. Andre, Depo Bagus Bangunan itu apa sih Pak? Depo Bagus Bangunan itu konsep supermarket bangunan. Supermarket bangunan Jadi ya? kayak one stop shopping. Jadi kalau orang mau membangun dari nol sampai dia ke atap, ada semua di sini. Komplit, Komplit. lengkap. Lengkap. Wow, itu jadi supermarket alat bangunan. Apa sih Pak kalau bisa dibilang? Supermarket bahan bangunan. Supermarket bahan bangunan. Kalau kita bicarakan tentang bahan, komplitnya Pak. Jadi Depo Bagus Bangunan mulai dari dasar sampai atap sudah tersedia. Ini konsepnya dari siapa sih sebenarnya Pak kalau boleh? Sebenarnya kita niru konsep dari supermarket bangunannya sudah ada sih. Sudah ada ya. Yes, kurang lebih seperti itu. Itu. Pak, yang punya konsep itu maksudnya yang oke, jadi inilah bikin ini gitu. Siapa yang biasanya itu? Itu kebetulan dari owner sih dengan Pak Bagus sendiri. Nah, kalau mau tahu ownernya siapa, namanya siapa sih ownernya? Pak Bagus. Pak Bagus. Yes. Orang asli Gianyar. Gianyar. Orang asli Gianyar, asli Bali. Namanya Bali. Pak Bagus, dan dia juga bagus sekali Bapak itu. Sayang belum mau ya tampil ya. Kalau kita nanti mungkin next kita akan bertemu dengan Pak Bagus sendiri. Kalau Depo Bagus Bangunan, Bagus itu diambil dari nama. Namanya Pak Bagus. Namanya Pak Bagus. Berdiri sejak 2009 tanggal 18 Februari. 18 Februari. Jadi berapa saat dulu kemarin udah ulang tahun ya? Yes. Sudah Oh, yang keberapa sekarang Pak? 14. 14 tahun. 14. Terus Putri di sini kerja berapa tahun? 14 tahun. 14 tahun. Bapak juga 14 tahun. Sama juga. Wow, sama juga. Saya baru 3 bulan nih. Terasa sudah seperti 14 tahun, Mbak. Oke, untuk Putri, untuk karyawan. Kita ngomongin karyawan ya, tadi sudah bahannya dari Pak Andre. Kalau ngomongin karyawan atau staff, teman-teman yang bekerja di sini, ada apa sih kendala dan juga gimana sih cara nge-treat karyawan biar bisa seramah yang kita rasakan saat ini, Mbak? Kalau untuk karyawan sendiri, kita untuk pelatihan, kita adakan pelatihan untuk karyawan. Oke. Kita memberikan produk knowledge juga untuk karyawan supaya lebih bisa menjelaskan ke customer sendiri untuk apa sih fungsi-fungsi dari bahan yang dibutuhkan oleh customer, seperti itu sih. Berarti hospitality ya, kembali hospitality adalah kesopanan dalam sebuah bisnis. Jadi hospitality saya merasakan bahwa kesopanan di sini ramah, senyum dan lain sebagainya, itu yang susah biasanya Mbak Tri ya. Kalau untuk gaji gimana sih? UMR ya? UMR. Ada nggak yang selama 14 tahun di Depo Bagus Bangunan bermasalah dengan service dari toko sendiri? Kalau untuk karyawannya Untuk sendiri, karyawannya sendiri. sementara sih nggak ada. Kita Nggak ada ya? masih baik-baik saja, aman semua. Untuk karyawan yang 14 tahun juga kan karena sudah tahu juga seluk-beluk kita sudah memang meniti dari awal ya, dari depo dibangun sampai saat ini kerja keras banget ya untuk kita juga kan. Jadi untuk kendala sih belum ada. Belum ada ya. Semoga tidak ada kendala dan berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin. Ya kalau untuk kita kan ini banyak nih Pak. Jadi sekarang
supermarket lah bilang, kalau depo sudah banyak sekali nih, hampir Iya. di setiap kota, di Gianyar, Karangasem, Tabanan dan sebagainya. Gimana sih Pak kalau untuk Pak Andre sendiri sama Bu Tri untuk mempertahankan nih selama 14 tahun sudah bertahan sampai saat ini, dan kita berbagi tips nih, tips untuk teman-teman di rumah. Pak Andre sebagai apa namanya, store store manager, dan Ibu Tri sebagai HRD ya, Human Resource Department-nya. Bagaimana sih Pak triknya untuk pesaing-pesaing ini tentunya Pak? Apa yang dilakukan Pak? Kita harus melayani customer dengan baik. Service. Barangnya harus yang kualitasnya bagus. Terus ya stok selalu ada. Ya, dan lengkap itu. Lengkap itu ya. Ya. Jadi kalau Bapak sendiri apa yang Bapak lakukan nih Pak untuk di marketing atau di bisa di manajer melihat kompetitor kita yang banyak? Kompetitor sih akan selalu ada ya. Betul. Jadi kita nggak perlu khawatir dengan kompetitor. Jadi kita semua punya porsinya masing-masing. Yang penting gimana kita cara jaga dan ningkatin porsinya kita. Ya. Ini kalau dilihat dari perkembangan dari tahun pertama sampai 14 tahun nih, bagi menurut Bapak sendiri Pak Andre, gimana sih kalau depo Bagus Bangunan perkembangan? Lumayan ya. Growth-nya naik terus, ya? cuman di COVID ya sempat turun. Ya itu kan semua ya Pak ya. Ya, cuman Naik kita masih bisa ngelewatin lah badai itu. Apa yang Bapak rasakan? Kenaikan itu mulai dari mananya sih Pak? Sejak ini pariwisata dibuka lagi sudah mulai membaik kok pasarnya itu. Pasar, ngomong masalah pasarnya Depo Bagus Bangunan di mana sih Pak kalau? Kebanyakan Bali Timur ya, Gianyar, Kelungkung, Bangli, Karangasem. Ya. Oke. Siapa tahu mungkin nanti akan Bali daerah barat ya Pak ya, seperti Ya. Tabanan, Negara, dan Bali sebelah utara itu di mana ya? Beleleng. Ya. Ya. Kalau di kota di selatan udah Pak? Belum, cuman nanti tahun depan kita akan rencana buka Commission lah. Kami di mana itu? Ya. di Celuk Sukawati. Celuk. Ya. Untuk teman-teman yang ada di Celuk jangan lupa Depo Bagus Bangunan akan buka tahun depan. Tahun depan ya? Tahun depan. Seperti besar juga Pak? Lumayan, besarnya sama. Besarnya sama. Yes. Depo Bagus Bangunan Jalan Raya Ceruk. Silakan buat teman-teman semuanya kalau mau informasi tentang Bayi silakan uli-uli itu Instagramnya dari Depo Bagus Bangunan. Oke, Matri. Matri kan kerja 14 tahun di sini. Karakter untuk seorang Pak Bagus nih. Saya mengulik Pak Bagus nih karena beliau tidak ada kan. Kalau ada kan kita ngobrol. Pak Bagus menurut Putri nih, gimana sih karakter Pak Bagus seorang owner, dan apa sih yang bisa didapatkan dari Pak Bagus nih kalau menurut Putri? Kalau dari saya pribadi banyak belajar dari beliau. Aha. Karena beliau memang seorang pemimpin yang bijaksana sih. Ini bukan karena beliaunya bos ya, tapi Oh, memang enggak, kita enggak. jujur-jujuran aja nih. Kita, jujur-jujuran. karena memang beliau itu tipikal orang yang mau mengajarkan. Oke, Dari yang Tri nggak bisa apa-apa sampai Tri bisa sampai saat ini ya memang beliau banyak mengajarkan, banyak dibimbing ya, sharing kayak gini ya Tri, kayak gini, kayak misalnya kayak gitu. Dikasih masukan, kamu harus seperti ini ya kalau menjadi kayak kita mau jadi HRD kan awal-awal tuh di sini kan masih jadi sekretaris tuh sampai akhirnya menjadi HRD sendiri itu banyak belajar memang gitu loh, karena jadi seorang HRD kan nggak gampang. Betul. Apalagi Hubungan dengan hubungan ke orang-orangnya kan banyak betul. orang yang harus memang dibimbing kayak gitu. Jadi banyak belajar juga sih dari Pak Bagus kayak gitu, diajarin kayak gini, dibimbing lah kita caranya. Pokoknya kita tuh apa-apa tuh diajarin sama Pak Bagus. Jadi Pak Bagus yang ada di rumah kalau nonton naikin gajinya Putri ya, karena sudah. Intinya adalah Pak Bagus seorang pengusaha besar, punya ide banyak, cemerlang, tapi mau berbagi itu Pak yang penting ya. Karena ketika beliau berbagi tentunya untuk meningkatkan kualitas dan juga toko lebih sukses lagi kan ya. Kamu harus banyak belajar dari Pak Bagus. Iya. Kamu diajarin bersepeda nggak sama Pak Bagus? Disuruh sih olahraga, cuman ya? saya tidak hobi. Saya juga seneng Pak Bagus, saya seneng olahraga, apalagi bersepeda seneng banget. Tapi sayang sepeda saya nggak punya Pak. Gimana kalau kita berbagi sepeda Pak? Lebih ke Pak Andre. Ya. Pak, kalau ini ya, kalau dari Bapak kan sebagai ujung tombak lah kalau dia administratif ya di manajemen ya, sebagai line terdepan, sebagai kaptennya nih, dengan hubungan dengan Pak Bagus kan selalu intens Bapak. Ya. Apa sih yang Bapak dapat dari Pak Bagus lagi sama Pak? Banyak ya.
Saya juga dari nol, sama sekali nggak ngerti bangunan. Oh ya? Iya. Bapak maaf, sarjana sipil. Akuntansi sih. Akuntansi. Terus disuruh jadi sales. Ah, ya. Oke. Berhadapan dengan orang, gimana caranya. Iya. Ya, gimana cara ngitung barang, gimana ngodot barang. Ya, dari sana saya banyak belajar. Banyak belajar. Apa yang Bapak bisa dapat dari Pak Bagus kalau misalnya Putri adalah dia sharingnya. Iya. Beliau banyak sharing dan berbagi nih. Kalau Pak Bagus tuh orangnya low profile ya. Mhm. Low profile, humble, terus ya bos yang diidamin semua orang lah. Oke. Iya. Idaman setiap janda, bukan Pak? Apa idaman setiap ABG? Jadi yang Bapak dapatkan dari Pak Bagus adalah, oke, mungkin dari kebijaksanaan beliau, dari kebaikannya. Ada ilmu apa sih yang Bapak dapat? Akhirnya yang tidak Bapak dapatkan dari kuliah dulu sampai menjadi sarjana akuntansi, yang tidak dapat di kampus, yang Bapak dapatkan di Pak Bagus apa Pak? Ya, kejujuran. Oke, Itu mantap. selalu Berarti ditanamkan sama ya? kejujuran. Ya, kejujuran. Penting itu kejujuran itu. Ya teman-teman, jadi kita sudah banyak tahu tentang Depo, dan satu lagi bahwa kenapa saya mau podcast bersama Pak Andre dan Putri adalah saya kembali ingin mengangkat Gianyar atau kita sebagai orang lokal juga siap dan mampu bersaing dengan bersaing di dunia global dan digitalisasi sekarang untuk sebuah bisnis yang saya mungkin dulu kalau toko bangunan ya Pak Yandre ya. Iya. Dulu saya lihat toko bangunan itu pasti ada kayu ruwet lah ya. Kotor, berdebu. Tapi sekarang di Depo ini kayak masuk ke mall nih, ya kayak masuk ke mall, ya kayak supermarket gitu kan Pak ya. Iya. Jadi kenapa saya mau Pak ini podcast dengan maunya sih semoga setelah podcast ini saya mau bertemu dengan Pak Bagus, mengangkat kembali karena kebanggaan saya satu-satunya salah satunya adalah bangga menjadi seorang orang lokal Gianyar, dan tentunya secara umum Bali ini mampu bisa bikin seperti ini kan gitu. Makanya untuk teman-teman di rumah kembali saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah nonton. Kembali di sini bukan hanya sekedar promo, ini 100% promosi Depo Bagus Bangunan. Karena apa? Karena saya cinta dan support untuk teman-teman dari pebisnis muda yang ada lokal di Gianyar. Mari tingkatkan dan bangga menjadi orang Gianyar, bangga menjadi salah satu bagian dari ekonomi, ikut dalam perputaran pajak dan lain sebagainya begitu, dan kurang lebih ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan tolong di komentar di sini. Kalau tidak bertanya jangan nonton konten saya gitu. Ada yang mau sampaikan Pak terakhir Pak untuk teman-teman yang ada di rumah? Ditunggu kehadirannya di Depo Bagus. Ya, belanja semua ada di sini, lengkap, harganya murah-murah ya. Oke. Lengkap, uling dasar kanti kedram. Putri, dari ada yang perlu disampaikan? Kalau saya ya semoga kedepannya Depo lebih dan lebih lagi untuk semakin sukses lah ya. Semakin sukses ya, ya. semakin melebarkan. Jadi bisa kita berbanyak-banyak cabang nih nanti ya. Amin. Dan dari saya, semoga Depo Bagus Bangunan membuka lebih banyak lapangan kerja dan mengangkat derajat ekonomi rakyat lagi. Karena membuka lapangan kerja berarti kamu peduli dengan teman-teman yang ada di sekitar Gianyar. Teman-teman, terima kasih yang sudah nonton, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Wifi-nya kamu rebahan di rumah sambil pecil-pecil handphone, silahkan klik di situ, nanti di sini diedit sama Made. Ada toko Depo Bagus Bangunan dengan nomor telepon dan Instagramnya. Bisa dicelak di sana, diklik-klik. Made yang punya tugas dengan editor nanti ya. Habis itu kan, dan ingat deh namanya tabelnya nama berdua ya nanti diisi ya. Baik teman-teman semuanya, lihat yang ada seluruh Gianyar, silahkan datang ke Depo Bagus Bangunan. Kita tutup atau Prama Santi, Santi, Pura-Pura Podcast. Lihat.